Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abi Rafi Al-Juhdi dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan menemani teman-teman semua dalam Sapa FH kali ini. Saat ini di negara kita sedang terjadi bencana pandemik COVID-19, di mana kita harus tetap di rumah saja dan tidak boleh berkumpul di mana saja. Maka daripada itu, kami akan menemani teman-teman semua dalam kuliah Ramadan atau Kurma Jilid ketiga ini. Sudah bersama kita kali ini Abang Ustadz Maulana Siddiq. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Lagi sehat? Alhamdulillah. Tanpa menunggu panjang waktu lagi, mari kita persilakan Bang Ustadz untuk menjelaskan tentang materi kita kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wan nahana 'anil shifaqi wan nifaq. Nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min su'il af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mab'uts li utammima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ilal itlaq. Wa ala alihi wa ashabihi faizaini binushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'du. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa dari Universitas Veteran yang saya cintai, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan kuliah Ramadan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Veteran Negeri. Alhamdulillah di Ramadan ini begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan, dan penuh dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya Ramadan diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa, untuk menggugurkan segala kesalahan-kesalahan, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan dan yang insya Allah akan kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang Allah utus untuk memberikan akidah di dalam hati kita dan untuk menunjukkan bahwa liutammima makarima akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rekan-rekan mahasiswa, adik-adik yang saya cintai, dalam rangka kuliah Ramadan ini, Masya Allah, di bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmat. Sampai mana baginda Rasulullah SAW menjelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadah ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Namun seberapa bahagia kita menyambut Ramadan? Sudahkah seminggu yang kita lakukan ini Ramadan menjadi amal-amal yang baik buat kita? Ataukah bertambah semua iman kita? Bertambahkah amal baik kita? Ataukah memang Ramadan yang kita lakukan seminggu ini malah tidak berarti apa-apa? Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau Ramadan saja tidak bisa merubah diri kita, Ramadan tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bulan mana lagi yang bisa untuk kita memperbaiki diri kita? Adik-adik sekalian yang saya cintai, demi Allah bahwasanya kemuliaan Ramadan diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Sampai Allah menjelaskan dalam hadits qudsinya, saumun li wa an ajzi bih. Bahwasanya sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran bagi mereka yang berpuasa. Dengan apa? Imanan wahtisaban, dengan iman kepada Allah, dengan keyakinan, dengan segala penuh hati dan pengharapan kepada Allah, wahtisaban, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Adik-adikku sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa tema kita adalah integritas di era digitalisasi ini. Karena banyak memang kita tidak pernah belajar, tetapi mengetahui banyak ilmu karena mudahnya kita akses dari
internet ataupun dan lain sebagainya. Padahal ini sangat berbahaya. Ilmu agama itu harus memiliki guru. Dalam tafsir Ruhul Bayan, Syekh Yazid Al-Bustami menjelaskan, "Lau lam yakunu syekh lahu fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa yang dia tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Ini yang harus dijaga oleh diri kita masing-masing. Belajar agama harus memiliki guru, sehingga segala sesuatunya kita bersanad, segala sesuatu kita memiliki pedoman dan landasan. Jadi, internet hanyalah sebagai suplemen untuk menambah wawasan, suplemen untuk menambah pengetahuan, suplemen untuk menambah informasi-informasi yang terbaru. Tetapi pada hakikatnya untuk belajar agama kita harus memiliki guru untuk melandaskan bahwasanya ilmu kita ini bersanad dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ilmu yang kita kaji dari Google, dari YouTube, kemudian dari internet itu merasuk di otak kita, tapi tidak merasuk di hati kita. Kita hanya bisa membaca, tapi kita tidak tahu mana landasan-landasan yang benar, mana hadis-hadis yang sahih, mana ulama-ulama yang baik, dan mana ulama-ulama yang su. Naudzubillah. Kalau ini yang terjadi, maka kehancuran akan terjadi. Oleh karena itu, adik-adikku mahasiswa yang dicintai Allah, syubbanul yaum rizalul ghad. Bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalian adalah calon pemimpin masa depan yang akan menguasai, akan memimpin bangsa ini, menguasai dan memimpin negeri ini, dan bahkan dunia ini. Kalau pemudanya tidak memiliki integritas yang baik, tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, tidak memiliki kekuatan ilmu yang baik, tidak memiliki kekuatan akidah yang baik, maka demi Allah, maka tidak ada pemimpin yang terbaik nanti di masa akan datang. Bila pemuda-pemuda muslim saat ini tidak memiliki integritas yang baik terhadap dirinya, terhadap agamanya, dan terhadap negaranya. Ini yang terjadi. Insya Allah, semoga anak-anakku, adik-adikku semua memiliki keimanan yang baik pada Allah. Belajar terus tanpa pernah mengenal lelah. Karena masa depan akan berbeda dengan saat ini. Saat ini penuh dengan kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya. Tapi di masa yang akan datang jauh penuh dengan kerumitan-kerumitan. Persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama tausiah dari Abang Ustadz Maulana. Selanjutnya kita mau nanya-nanya Ustadz. Pertama ini ada pertanyaan dari Safira. Mau nanya untuk kurma. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya terkait dalam era digitalisasi yang semakin meningkat, membuat banyak sekali dampak negatif khususnya dalam ranah agama. Seperti yang kita lihat seseorang jadi lebih mudah mengakses teknologi dan semakin mudah pula seorang saling memprovokasi satu sama lain, menganggap agamanya adalah agama yang paling benar dan baik, padahal kita tahu setiap agama mengajarkan kebaikan hingga timbul saling merusak tempat ibadah dan lainnya. Menimbulkan permusuhan dan saling benci-membenci sehingga menyalahkan agama A, B, C, dan lain-lain. Padahal yang kita tahu agama tidak pernah salah dan yang salah ada individunya. Bagaimana Ustadz cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Baik. Pertanyaan yang luar biasa dari Anda siapa? Safira. Bahwasanya memang informasi yang kita akses dengan mudah itu banyak informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab dan mungkin saja itu memang sengaja disebarluaskan untuk memperkeruh keadaan sosial atau keadaan kerukunan hidup antar umat beragama. Tadi pada prinsipnya agama yang diyakini oleh setiap masing-masing individu itu memiliki kebenarannya masing-masing. Seperti halnya kita, agama Islam adalah agama yang paling benar menurut kita karena memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para alim ulama. Keyakinan itu harus dipupuk. Tidak bisa dan tidak boleh kita mengatakan bahwa semua agama itu sama. Agama itu berbeda. Islam dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu itu berbeda. Jadi tidak boleh kita menyamaratakan bahwasanya agama itu sama. Kita berbeda. Agama berbeda, tetapi dengan perbedaan itu bagaimana kita bisa menghormati dalam kerukunan hidup antar umat beragama. Tidak saling menjelekkan, tidak saling memprovokasi, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling menghina. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah kerukunan hidup antar umat beragama menjadi lebih baik dan lebih kondusif di masa yang akan datang. Insya Allah.
Terus ada lagi nih Pak Ustadz dari Khalif. Mau nanya Pak Ustadz, di era digital ini berita hoaks dan provokatif beredar di mana-mana. Yang menjadi kendala adalah ketika orang tua terpengaruh oleh berita tersebut dan malah ikut menyebarkan atau terprovokasi. Lalu, sebagai anak, apakah yang dapat dilakukan bila sudah mencoba mengingatkan namun malah dianggap sok tahu dan sok mengajari? Alhamdulillah, itu luar biasa dari Ananda. Khalif. Halif, bahwasanya informasi ini memang sering ada dan sampai ke orang tua kita. Tetapi memang satu lagi yang harus diingat bahwasanya untuk menjelaskan kepada orang tua kita itu perlu adab. Akhlak itu di atas segalanya. Walaupun kita benar dengan semua data kita dan semua yang kita miliki, informasi kita, tetap menyampaikannya harus dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang sopan. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu etika dalam hubungan antar keluarga, terlebih anak pada orang tuanya. Karena memang ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Karena begini, orang tua tidak seperti mahasiswa, adik-adik semua. Cara berpikirnya pasti berbeda dengan yang mereka yang kuliah. Oleh karena itu, kita menyampaikannya pun harus dengan cara yang santun. Kita berikan data yang jelas, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, sehingga hati orang tua kita tidak terluka dengan apa yang kita sampaikan. Jangan menggebu-gebu, jangan menyalahkan, oh Bapak salah, itu tidak begitu. Itu malah mengakibatkan hilangnya moral dari seorang anak kepada orang tuanya. Nauzubillah kalau itu terjadi, semoga adik-adikku semua tidak melakukan hal itu. Ya, menyampaikan ke orang tua dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana, dan dengan disertai dengan informasi dan data yang akurat, sehingga orang tua bisa menerima dengan baik. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, dari Yohan. Pak Ustadz, jadi gini, saya menggunakan aplikasi sosial media lumayan sering, terutama untuk mengisi kebosanan di masa pandemi ini. Pertanyaannya, batalkah puasa kita jika melihat konten yang bertentangan ajaran agama dengan tidak sengaja Pak Ustadz? Atau puasa tetap jalan namun pahalanya hilang atau bagaimana Pak Ustadz? Terus bagaimana caranya agar terhindar dari kejadian tersebut? Baik, ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah, wahtisaban ini harus digarisbawahi. Wahtisaban itu harus dengan memperhitungkan matang-matang, melihat, mengintrospeksi apa yang kita lakukan selama kegiatan kita puasa. Jadi tidak boleh serta-merta bahwasanya puasa kita ini, yang penting saya nggak makan, yang penting saya nggak minum, yang penting saya nggak berhubungan dan sebagainya. Tapi kalau berghibah itu pun akan menggugurkan pahala puasa. Berbohong pun akan menggugurkan pahala puasa. Keburukan-keburukan yang kita lihat berhari-hari, berkali-kali, dan bahkan diulang-ulang pun itu akan bisa sama untuk menggugurkan ibadah puasa. Kam min sha'im falaysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya tidak diisi dengan iman kepada Allah dan ihtisab. Dia tidak hati-hati dalam puasanya. Boleh internet atau YouTube, kemudian semua informasi-informasi yang ada di era digital ini kita lihat, tapi kita harus pilih-pilih mana yang bermanfaat, mana yang bisa membawa kebaikan, dan kita lihat juga mana yang bisa membawa kemudaratan. Kalau kita lebih hati-hati dalam menggunakan digitalisasi itu, maka insya Allah kita akan selamat, dan insya Allah puasa kita pun akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, adik-adikku semua, sedikit dijelaskan ketika Rasulullah SAW di Yaumil Mahsyar, ya, ada Nabi melihat seorang pemuda, ya, dicambuk oleh malaikat, dicambuk terus dicambuk. Kemudian lalu Rasulullah lewat. Pemuda itu melihat Rasulullah SAW. Lalu pemuda itu memegang Rasulullah, ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku ya Allah. Berikan aku syafaatmu ya Rasulullah. Karena Rasulullah ini hatinya penuh dengan rahmatan lil alamin. Rasulullah langsung berangkat tangan pada Allah untuk memohonkan ampunan untuk pemuda ini. Ketika Rasulullah mengangkat tangan, datang malaikat yang mencambuk pemuda itu. Lalu apa? Ya Rasulullah, inna khasmuhu Ramadan. Sesungguhnya musuh
orang ini adalah Ramadan. Sesungguhnya yang menjadi saksi akan memberatkan dia adalah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan dia tidak hanya tidak berpuasa, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Bayangkan, di bulan Ramadan tidak hanya tidak berpuasa, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Maka dia dimusuhi oleh Ramadan. Ketika malaikat menyampaikan itu kepada Rasulullah, Rasulullah membalikan tangannya. Apa kata Rasulullah? Aku tidak bisa menolong orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Subhanallah. Aku, kata Rasulullah, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Nauzubillah. Makanya Ramadan ini harusnya menjadi madrasah buat kita agar kita menjadi anak yang lebih baik. Karena setiap amalan kita, setiap perilaku kita akan dicatat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berhati-hatilah menjaga setiap hari waktu ketika di bulan Ramadan ini. Saya rasa itu. Alhamdulillah. Kita sudah mendengar dengan jelas ya penjelasan dari Abang Ustadz Maulana. Nggak jelas-jelas amat kali ya. Yang penting ada lah gitu. Alhamdulillah teman-teman, kita udah masuk di ujung acara nih. Mungkin pelajaran yang kita dapat ambil adalah dari saat ini adalah kita perbanyaklah beribadah di bulan Ramadan ini dan menjauhi apa yang tidak penting lah intinya Ustaz. Betul. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz menjadi wawasan untuk kita untuk bertambah lagi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Abi Rafdi Al-Juhdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci yang selalu dinanti sedang dijalani. Saatnya mendekatkan diri kepada Sang Pengasih dengan segala kerendahan hati. Ramadan merupakan waktu untuk membenahi diri, sekaligus ajang silaturahmi dengan Sang Ilahi. Namun kali ini banyak hal dikurangi, tradisi-tradisi dibatasi akibat dari pandemi yang mewabah di negeri ini. Entah sampai kapan akan terjadi, satu hal yang pasti, silaturahmi tidak akan terhenti karena dengan koneksi apapun bisa terjadi akibat dari era digitalisasi. Berbicara tentang era digitalisasi, perlu adanya nilai integrasi yang tertanam dan melekat dalam diri, tidak hanya dalam kehidupan duniawi, namun juga dalam kehidupan rohani. Kami Dari bidang pemberdayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.